Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 nama yang dipastikan masuk neraka menurut Al-Quran. Sahabat memikis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dunia adalah fase kedua dari semua tahapan yang akan dilalui oleh seorang manusia. Semua yang hidup dan bernyawa di dunia ini akan kekal dan hidup di alam bernama akhirat kelak. Nah, ketika berada di alam tersebut, kita harus memilih antara dua, surga atau neraka. Dunia ini adalah tempat ujian dan tempat kekal nanti adalah akhirat, di neraka ataupun surga. Seperti firman Allah yang artinya, dan kami pisahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Quran Surat Al-A'raf ayat 168. Di dalam agama Islam, seorang muslim semuanya kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun sebagai tiket masuk surga, kita juga akan disiksa di dalam neraka terlebih dahulu, sesuai dengan amal perbuatan jahat yang pernah dilakukan di alam dunia. Neraka adalah tempat yang menakutkan bagi setiap umat muslim. Neraka merupakan tempat yang disiapkan untuk menghukum orang-orang yang berbuat dosa semasa hidup di dunia. Neraka disebut sebagai seburuk-buruknya tempat kembali pada kehidupan di akhirat kelak. Para penghuninya adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari para nabi serta utusannya. Selain ingkar, mereka juga kufur terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka merupakan akhirat bagi umat manusia yang juga abai terhadap amalan Rasulullah SAW. Luas neraka tidak bisa dinalar oleh akal dan tidak bisa dibandingkan dengan luasnya bumi. Dengan demikian, neraka menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satupun manusia yang tahu. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa orang yang pasti masuk neraka menurut Al-Quran, mereka secara tersirat akan masuk neraka karena perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kalian tidak dapat membuatnya, dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya, jagalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Mengutip dari berbagai sumber, inilah orang-orang yang pasti masuk neraka menurut Al-Quran. Yang pertama, Abu Lahab. Menjadi paman Rasulullah SAW, manusia paling mulia, tak lantas membuat Abu Lahab dikenal sebagai orang baik. Meskipun bagian dari keluarga Rasulullah, ternyata jalannya berbeda. Ia bahkan menjadi penentang utama setiap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semua usaha dilakukan Abu Lahab untuk melawan, bahkan mencelakai keponakannya itu. Ia juga menggandeng istrinya Ummu Jamil untuk turut serta melakukan sejumlah aksi. Akibat dari perbuatannya itu, akhir hayat dari Abu Lahab meninggal dengan sangat buruk. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul dan ia mati terlantar serta tidak ada yang mengurus jenazahnya. Nama Abu Lahab dan istrinya diabadikan di dalam Al-Quran, Surat Al-Lahab, surat khusus, bahkan keduanya disebut dengan jelas sebagai orang yang celaka dan akan masuk ke dalam neraka. Yang kedua adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah istri dari Abu Lahab. Ummu Jamil juga terkenal sebagai wanita yang gemar menggadu domba. Sangat cocok disandingkan dengan Abu Lahab yang sangat buruk kelakuannya. Perempuan tersebut bahkan sengaja menaruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah SAW
agar beliau celaka. Sehingga pasangan suami istri Abu Lahab dan Ummu Jamil ini cukup dikenal sebagai orang yang selalu berbuat culas dan zolim. Ummu Jamil akan masuk neraka karena perbuatannya di dunia. Ini juga tertera di dalam surat Al-Lahab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Yang ketiga yaitu Fir'aun. Fir'aun adalah nama pembangkang di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia adalah raja Mesir yang terkenal sangat kejam. Secara nyata menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan mengaku dirinya sebagai Tuhan yang esa dan wajib disembah. Cerita tentang Fir'aun ini dijelaskan dengan sangat gamblang di dalam Al-Quran. Dimulai ketika ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi lelaki yang lahir, mengadopsi Nabi Musa alaihissalam, hingga menjadi musuh besar Nabi Musa saat sang Nabi sudah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dari keangkuhannya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya di Laut Merah. Kala itu, ia sedang mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pasukannya. Jasadnya kemudian utuh dan dijadikan sebagai pelajaran bagi semua umat manusia, bahwa siapapun yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima azabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 46. Yang keempat, Korun. Saat mendengar harta korun atau karun, yang terlintas di benak kita adalah harta terpendam di dalam tanah tanpa ada pemiliknya. Korun atau karun sendiri adalah orang kaya raya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Korun diceritakan merupakan sepupu dari Nabi Musa. Korun sebelumnya taat beribadah, akan tetapi hidupnya memprihatinkan. Kemudian pada suatu hari kepada Nabi Musa alaihissalam, Korun meminta didoakan untuk menjadi orang yang berkecukupan. Ternyata doa tersebut dikabulkan. Lalu Korun menjadi hartawan yang sangat kaya raya. Bahkan untuk membawa kunci hartanya membutuhkan 70 orang dengan mengendarai unta. Sayangnya, kekayaan itu membuat ia gelap mata dan menjadi budak dunia. Korun lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menyombongkan diri atas hartanya. Bahkan ia tak segan-segan menantang Nabi Musa untuk mendoakan kebinasaannya. Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya berdoa agar Korun dibinasakan. Allah Azza wa Jalla pun mengabulkan doa dari Nabi Musa. Seketika sepupunya itu ditelan bumi beserta dengan harta bendanya. Maka dari itu, hingga kini kerap disebut-sebut sebagai harta karun bagi seseorang yang tidak sengaja menemukan benda berharga di dalam dasar bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan juga Korun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata, akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Yang kelima yaitu Kobil. Kalian tentu pernah mendengar nama Kobil. Kobil adalah putra dari Nabi Adam alaihissalam. Putra Nabi Adam yang membunuh saudaranya sendiri. Kobil berseteru dengan saudaranya Habil hanya karena persoalan berebut pasangan hidup yang lebih cantik. Namun saat disuruh mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat kurban untuk mendapatkan sang pujaan, Kobil malah memberi hasil tani yang buruk. Hal itu membuat hasil kurban Kobil tidak diterima sehingga ia iri hati. Kobil membunuh saudara kembarnya sendiri yaitu Habil karena iri dengan saudaranya itu lantaran memiliki pasangan yang lebih cantik sehingga berniat ingin merebutnya.
tetapi dia dipastikan masuk neraka karena merupakan manusia pertama dalam sejarah manusia yang melakukan pembunuhan. Peristiwa ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 27-31. Setiap dosa pembunuhan dari dulu, dosanya juga ikut ditanggung oleh Qabil karena ia pertama kali mencontohkan perbuatan keji tersebut. Hal ini sesuai juga dengan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Tidaklah setiap jiwa yang dibunuh secara zolim, melainkan anak Adam yang pertama ikut menanggung dosa pembunuhan tersebut, karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan." 6. Kan'an. Kan'an adalah putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Ia adalah anak terakhir dari 3 bersaudara, yang lainnya yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Istri Nabi Nuh dan juga Kan'an adalah salah satu orang yang masuk dalam golongan orang kafir. Sebelum terjadi bencana banjir yang membinasakan kaumnya itu, Nabi Nuh alaihissalam sudah memperingatkan anak istrinya agar ikut dengannya. Sebelumnya, Nabi Nuh sudah membuat kapal raksasa untuk menyelamatkan keluarga serta umatnya kala itu. Bani Rashid yang saat itu adalah kaum yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam tidak mau ikut. Justru ia terus berbuat maksiat, padahal Nabi Nuh sudah memperingatkannya agar segera meninggalkannya sebelum azab datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayangnya anak bungsunya itu malah memilih ibunya, yakni masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Lalu saat air bah datang, mereka pun tenggelam, sementara orang-orang yang ikut Nabi Nuh selamat karena naik ke dalam kapal. 7. Haman. Sebagian umat Islam tentu pernah mendengar nama Haman. Dia adalah seorang pembantu atau pembesar, menteri atau penasehat Fir'aun di Mesir. Di dalam Al-Quran, nama Haman disebutkan sebanyak 6 kali. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit. Supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Quran Surat Al-Mu'min ayat 36-37. Berdasarkan keterangan ini, dapat diketahui bahwa Haman adalah seorang pembesar Fir'aun dan hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Ia bertugas membantu Fir'aun dalam melaksanakan segala perintahnya, seperti membuat bangunan yang tinggi, dan Haman adalah sekutu dari Fir'aun. Di kerajaan Fir'aun, Haman menempati beberapa posisi penting kerajaan sebagai menteri, penasehat raja, terutama bidang keagamaan, dan sebagai pelaksana proyek pembangunan menara. Haman diperintah oleh Fir'aun untuk membuat menara yang akan digunakan Fir'aun untuk melihat Tuhan manusia. Pembuatan menara itu membutuhkan 50.000 pekerja, dan belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuil. Dalam pekajian Al-Quran, diidentifikasikan bahwa Haman muncul setelah kembalinya Nabi Musa dari Madian. Haman jugalah yang menasehati Fir'aun untuk menolak misi keagamaan Nabi Musa. Pada peristiwa pelarian Bani Israel dari Mesir, Haman tenggelam bersama dengan Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah. 8. Istri Nabi Nuh alaihissalam. Salah satu istri Nabi Nuh merupakan contoh istri durhaka. Meskipun suaminya adalah orang yang soleh, dia menentang ajaran Nabi Nuh sehingga ikut ditenggelamkan dalam banjir besar. Kisah ini diabadikan dalam surat At-Tahrim ayat 10. Artinya, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka jahanam. 9. Istri Nabi Lut.
Dalam surat At-Tahrim ayat 10 sudah sempat disebutkan bahwa istri Nabi Lut juga durhaka kepada suami dan tidak mau beriman. Istri Nabi Lut telah menjadi perantara untuk kaum Sodom dalam menggagalkan misi dakwah suaminya. Allah mengajab kaum Sodom dengan gempa bumi, tanah longsor, dan hujan batu. Sebelum azab turun, Nabi Lut membawa orang-orang beriman. Namun Allah melarang Nabi Lut mengajak istrinya yang durhaka. Kisah pengkhianatan istri Nabi Lut terdapat dalam surat Hud ayat 81. Artinya, para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab adalah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" 10. Raja Namrud. Raja Namrud dikenal karena memiliki harta karun yang luar biasa. Cadangan makanannya berlimpah, bala tentaranya banyak, serta istana yang megah bersama menara Babel Raja Namrud. Dengan semua nikmat dan kekayaan tersebut, ia berperilaku sombong. Sifat tersebut ternyata membuat ia lupa diri dan mengaku sebagai Tuhan. Ia juga meminta pengakuan kepada seluruh rakyatnya. Setiap orang yang datang ke istananya untuk meminta makanan akan ditanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka mereka semua menjawab, "Engkau, wahai rajaku." Raja Namrud pun memberikan makanan kepada mereka. Namanya tercantum dalam tafsir Al-Quran, salah satunya dalam tafsir Ibnu Katsir. Namrud akan masuk neraka dan mendapat siksa api neraka. Itulah 10 nama dari orang-orang yang pasti masuk neraka menurut Al-Quran. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah yang kita bahas kali ini. Dan semoga kita semua selalu terhindar dari perbuatan maksiat dan terhindar dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.